Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Salatu wassalam ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina al-qail fi hadithihi ad-du'a mukhul ibadah wa ala ali at-tayyibin at-tahirin wa azwaji ummatil mu'minin wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshur wahfaz wa ayyidna batalladni fil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan dan hormati para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tentunya dari pimpinan barisan Hizbullah, dari markas pusat, Korda, markas cabang, dari semua markas, kemungkinan mewakili di 5 kecamatan. Tadi sudah disebut oleh markas cabang Wanasaba, kecamatan Wanasaba, Suwela, Pringgabaya, Jawa Timur, Sumbelia, yang terakhir markas cabang Bandung. Markas cabang, markas ranting, ketua-ketua posko. Wabil khusus yang hadir pada malam ini juga pimpinan daerah Muslimat Kabupaten Lombok Timur yang bawa umumnya di sini juga, ya, berhubung dia menjadi ketua pimpinan Muslimat daerah Lombok Timur. Tentunya cabang Muslimat, pimpinan cabang Muslimat, ya, pimpinan cabang ranting Muslimat, ya, khususnya di 5 kecamatan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam malam ke-21 Rabiul Awal 1443 ya, Hijriah. Hijrahnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua, wabil khusus sahibul bait, ya, di musalla kita ini dapat kita lakukan pembacaan hizib Nahdlatul Wathon. Dianjurkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon membaca hizib dari sejak malam niki sampai tanggal kalau enggak salah 22, untuk menyambut hari santri. Di siap pondok pesantren, masjid, mushola, rumah, disuruh baca hizib, ya, baca hizib seperti wasiat Bapak Maulana Syekh itu, siarkan hizib sampai merata supaya banyak pendoa kita, pendoa negara kita doa, nusa dan bangsa, pendoa Islam senusantara, min masyriqiha wa magharibiha, artinya senusantara dari maghrib sampai
dari masyrik sampai maghrib. Jadi maghrib sampai masyrik, masyrik sampai maghrib. Kita doakan umat Islam. Nah, umat Islam kan udah doa yang nanti, yang sekalipun bukan warga kita, warga Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, pokoknya dia beriman, orang itu Islam, boleh menurut hukum kita doakan. Yang tidak boleh kita doakan orang-orang yang tidak beragama Islam. Walaupun hubungan kita itu ibu atau bapak, tapi anaknya Islam, haram anak itu mendoakan bapaknya. Ya, haram dia mendoakan ibunya. Ibunya, bapaknya sudah meninggal dunia tapi mati dalam agama luar dari Islam, haram, tidak ganggu. Diharamkan oleh Al-Quran, bukan kita yang mengharamkan Al-Quran sendiri. Langsung Tuhan mengatakan, wala tusalli ala ahadin minkum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kamu salat, tapi salat di sini bermakna lugatan. As-salah lugatan bermakna nabi doa, berdoa. Itu lugatan. Kalau syara'an lain, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir Allahu Akbar wa muhtatamatun bitaslim Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Halal sangat punah kalau sudah salam. Pas takbir haram semuanya. Ya, menerima handphone, ya, ada kawannya, sahabat telepon dia, ya, kering, terjatuh, diterima dia. Sebentar saya sedang sholat nih, tinggal 2 rakaat, batal sholat kita. Sholat itu batal. Tidak boleh berbicara waktu sholat. Ya, biarkan dia, ya, garing. Lama-lama kan berhenti itu. Ya, nggak usah dipencet, nggak usah dijawab. Oh, dia baru setengah sholat masih tinggal 2 rakaat, nggak batal dia. Ya. Karena sholat itu tidak boleh kita ucapkan selain daripada membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ya. Wala tusalli ala ahadin minkum mata abada. Artinya minkum mata abada, mati di luar Islam. Wala'iyadzubillah. Lagu di arah warga terjadi dia Islam itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ya. Katakan Muhammad, dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Sebagian ulama mengartikan kita diberikan agama Islam, kita diberikan iman di dalam hati. Ada yang mengatakan Rasul diutus di atas dunia, itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kapalnya perahu, kita harus senang, harus senang dengan lahirnya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab terkenal lagi orang yang tidak memeluk agama Islam. Aman Nabi Abu Lahab. Ya. Dia dapat cerita bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dilahirkan. Gembira dia pada hari Senin itu. Nah, khusus pada hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkenal orang yang ahli neraka, Fir'aun, Abu Lahab sama istrinya,
surat Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Fir'aun dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka, wal'iyadzubillah. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, pelumur semua, kita semua warga besar Nahdlatul Wathon, murid dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh, langsung dipimpin oleh Ketua Umum Guru Besar Nahdlatul Wathon, yang terutama barusan Hizbullah yang disampaikan oleh markas cabang Wanasaba. Ya, tadi jam berapa Ustaz saya sampai di Desa Negeri Sak di Maulid, beliau tunggu saya di dekat kedatangannya di Maulid itu banyak sekali hari ini, besok juga banyak, lusa juga banyak, sampai akhir bulan nih. Ya, itu Maulid nih, Masya Allah. Terakhir di Desa Negeri Sak yang Maulid bersama Tuan Guru yang dari Lembe Sembadun. Ya, Tuan Guru turun dari Sembadun yang di Desa Negeri Sak nih. Ya. Di sana tiang sampaikan kejadian yang terjadi jam pirang Ustaz, masalah gempa ini dan siwa ini 9 lebih. Kebetulan dia gempa itu waktu saya pidato ngaji, ya, menguraikan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Kopong di Kecamatan Suraga. Gempa terjadi 4, sekian. Ya, jamaah kita di pinggir masjid berlari selaput turun di tiang pada silu di kebakaran di. Napi dianukan gempa katanya. Tapi le podium nih kita nggak ada rasa, nggak ada rasanya sedikit pun. Saya nggak merasakan nih. Anehnya yang lain yang merasakan semua. Lapuk. Kita tanya di Desa Risa, oke, gempa kami rasakan. Saya nanya waktu pidato di Desa Baru, Masjid Sambaru, gempa orang takut semua. Nah, baru saya kasih tahu bagi ilmu tentang masalah gempa. Baik kehadiran tiang di Masjid Kopong, baik kehadiran saya di Masjid Desa Baru, Kecamatan Suraga juga, baik kehadiran saya di Desa Negeri Sak, yang sampaikan doa ya untuk menolak gempa. Semua masyarakat ini belum mau amalkan dia. Karena gempa itu sudah 2 kali. Di Eman saya berangkat ke Jogja Malang itu terjadi gempa, tapi kode-kode dibiji dia nih. Ini kedua, nanti ketiga kapan? Menunggu nih gempa aja. Ya, karena COVID ini sudah mau berakhir, mungkin akan diganti kegiatan itu dengan gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi asalkan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi belum beramalkan di hizib, sampun belum baca di hizib tadi. 7 kali. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 marrat, tahu 7 marrat 7 kali. Ya, ba'da salatil maghrib wa ba'da salatil fajr. Setelah salat maghrib rutin, setelah salat subuh rutin, menjadi wirid wajib khusus kita baca fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal. Mengapa jam tidak merasakan di podium itu? Karena setiap pagi saya baca dia, wajib jam baca.
Setelah maghrib wajib jam baca. Seandainya makin gempa besar dia, sudah nggak ada rasanya bangku ini, ya kursi ini nggak akan bergerak dia. Itu keistimewaan fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kan dia perlu membaca sebelum kita zikir tasbih. Subhanallah, subhanallah, kan dia pertama. Istighfar, ya, Allahumma salam, Fatihah, ayat kursi, ya, laqad ja, fa'in tawallau, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuhu innallaha baligh amrihi wallahu likulli syai'in qadir. Cuman yang perlu diperhatikan fa'in tawallau saja. Oke? Nggak perlu mungkin baca si lain, mungkin perlu sibuk, tapi kalau nggak sibuk kita baca untuk menambah pahala. Itu doa yang diajar oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh Berkati Hizib. Itu keistimewaan fa'in tawallau, luar biasa dia. Nah, tapi mudah-mudahan lah gempa tinggi ya jangan seperti orang Sirubin sebelum corona ini, Bali Beseda, selalu bangunan-bangunan di Seda, Masya Allah, dengan takut istirahat di dalam rumah, takut dia itu ambruk rumah ini waktu kita tidur. Tapi insya Allah kalau baca doa itu nggak apa-apa ya. Walaupun 20, sekian sampai itu nggak apa-apa ya. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan menghendaki itu memang begitu dia. Itu keistimewaan doa. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Enggak perlu bawa senjata. Tangan kosong cuma kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar doa cukup itu. Enggak perlu kita pegang pistol, pegang parang, pegang kelewang, keris, nggak perlu. Cuma kita persiapkan dari kita dengan doa. Doa silahul mukmin. Silah itu artinya senjata. Senjatanya orang mukmin, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Takbir. Harus begitu. Kita menghidupkan semangat kembali selamat juang kita di dalam barisan Hizbullah. Yang terutama mereka 02. Karena rencana demi rencana direncanakan, ya. Ini rencana sudah jalan dia. Hiziban setiap bulan 1 kali, ya, 1 kali per bulan. Yang kedua sudah dirancang mungkin tuh, ya, oleh komandannya sendiri akan dilakukan kita sama-sama ziarah makam, ya. Mungkin makam pertama kali setelah Parang, ya. Kedua kali Ghaus Abdur Razak Bedaulah di Bayan. Manak Sirupin di Silsil Zikral Hauliyah Maulana Syekh Zainuddin Al-Thani sebagai pimpinan tertinggi Ketua Umum Guru Besar Nahdlatul Ulama diajak mutaharijat untuk ziarah makam ke Selaparang terus ke Bayan. Dihadiri oleh Syekh Mustafa, Said Dr. Ahmad Muhammad Rukaimi Sagir hadir beliau, ya, bersama para masyayikh, ya, para guru-guru kita di
di Mahat hadir. Nah pas sampai di Bayan, kami diajak pulang lewat Sembalun. Dari Sembalun kita ya, dari Bayan terus naik ke Sembalun. Adapun para tolak dan talibat pulang langsung, ya muter dia langsung ke Mataram dia. Karena kalau Sembalun kemungkinan isinya engkal itu kan 30 malah lebih, dia agak berat dia, kena tanjakan atas tinggi. Ya, dia tidak pulang lewat Sembalun. Cuman kami saja kirim pengurus besar Nahdlatul cuma lewat. Kita sampai di rumah ya sebelum maghrib, insyaallah. Mungkin begitu rencana yang akan kita lakukan ya untuk ke depan, bukan ya, mulai muter dari sini Selaparan terus ke timur. Nah terus ke Gaus Abdul Razak, ziarah makam seperti Bapak Maulana Syekh, seolah-olah diwajibkan ziarah makam niki setelah dikrol hauliyah setiap tahun dia. Tapi ziarah makam tahun Sirubin luar biasa banyak istimewanya, dihadiri oleh para ulama dia. Kalau biasa-biasa teman kami ya para masyayikh yang jadi pemimpin ya, untuk mengajak para tulab dan taliban anak-anak kita ya, di Mahat tuh kan ya, tapi malah kalau Ruben ya Ummana juga ikut hadir, Umi juga ikut, Masya Allah ya. Tapi beliau tidak turun mobilnya, cuma sampai di atas mobil saja. Alhamdulillah ya. Jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, hizib niki harus kita sebar luaskan, bukan hanya sekedar kita di Lombok Timur, malah di Aceh, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi. Di Sulawesi yang ditelepon oleh Ustadz kita ada di kecamatan Suralaga, tapi beliau posisinya berada di Sulawesi, di pondok pesantren Ustadz Maliki namanya. Sampun yang sudah datang dulu, waktu menghadapi kolor hijau. Tahu dah kolor hijau? Orang yang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Nilpon dia niki yang dari Sulawesi niki, yang ditelepon, jawab jam, oh nggak bisa kalau sekarang itu jam agak sibuk itu mau berangkat untuk menghadapi kolor hijau itu, yang sibuk dia maaf sekali, mungkin ada yang lain. Ditelepon lah Umi ditelepon. Ya dong guru, saya nggak bisa kesini kena dilarang sama istrinya katanya. Datang Umi ke rumah sampai 3 kali dia. Pertama nggak ketemu, kedua nggak ketemu, udah baru ketiga ketemu. Ditanyalah, ya istrinya, Umi istrinya, iya apa betul kamu melarang Tuan Guru ke Sulawesi? Oh sila Umi, tapi belum bukan itu silakan akan berapa bulan saja katanya dia. Oh coba, nggak pernah dia bilang begitu katanya. Pintar juga dia, sini pon ini. Dia jam berangkat sama Umi, berangkat ke Sulawesi. Nah, karena kolor hijau ini yang menjadi santapan utama dengan sininya. Iya. Disirat kemaluan perempuan itu. 2 orang meninggal dunia. Besoknya di Cirebon saya. Ya. 1 orang selamat. Kan. Nah datang dia ke sana tuh. Terus pas di rumah datang dia. Kita mau tangkap dia itu kan nggak ada ilmu. Padahal sebenarnya saya nggak ada punya ilmu dia itu.
Tapi orang-orang mengatakan ada ilmunya kalau dia katanya kan. Nah terus pas kita pasang doa tidak pernah datang sama sekali sampai sekarang. Ya, itu keistimewaan doa itu. Ya, doa ya ditakutkan oleh makhluk-makhluk yang berbentuk jin. Nah, seperti ada ilmu yang selalu yang berikan kepada tulab dan talibat siapa saja yang mau, istilahnya asma maghrabi dia. Jadi 44 kapnya banyak dia. Kapa kalau buka kayak pikawa kita tunjukkan gua kapina kana mangkalika kafar kar ikan yang pribidin saksekata kabil kapa kurbata ya kau kabulnya kau kabal purki malakum taka tumalaya ketika kuikum ala zin jannatin ifram kawan ni barakatila ilaha illallah. Kalau kita bacakan di satu tempat, kalau ada jin lari dia sampai maghrib, sampai maghrib. Siap izin. Ya. Itu ya. Makanya itu khusus yang di rumah sekarang ada penjazahan. Ada penjazahan di rumah itu. Ya siapa yang berhajat, ayo harus yang mendaftarkan diri. Itu perlu sekali ya untuk perjuangan, apalagi makin masya Allah tabarakallah nih orang macam-macam media sosial belum saling jumpa dengan sebenarnya tidak boleh kita lakukan hal tersebut karena Al-Quran yang baca tadi itu bagaimana rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu lemah lembut kepada mereka ya Muhammad. Jadi Nabi SAW nggak pernah benci, nggak pernah hasad, nggak pernah hasud, nggak pernah takabur, nggak pernah sombong. Itu sifatnya Nabi besar Muhammad SAW. Selalu teladan betul. Di Al-Quran mengatakan lapor ke Nabi Rasulullah. Wah, belum mendengar dia tuh ayat ini. Memang betul suri teladan ya, bagi kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum bisa mencontohi akhlak Nabi, ya, cara-cara kehidupan Nabi, ya luar biasa sudah barokah kehidupan kita itu. Insya Allah akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama pimpinan-pimpinan kita di barisan Hizbullah, yang terutama kedua posko yang sangat berperan di mengajak warga-warga kita layakan. Ya bagus-bagus. Mungkin jamaah dia terkadang sibuk, jangan dipaksakan dia. Besok mungkin ada lagi ini. Ya, jangan dipaksakan itu. Kalau dia sibuk, nggak usah dia hadir tuh. Nah, kalau dia tidak ada kesibukan, apa-apa bisa sama-sama meramaikan hayatan tersebut. Tadi di Bandung, kalau nggak saya lagi di Teko. Ya sebenarnya saya dia telepon sama Kansas tadi, tapi rasanya agak kecapean tadi. Yang ada di murid muter-muter itu, ya, pulang-pulang istirahat. Ya, bangun sudah dekat asar lagi itu, tinggal 10 menit itu, nggak mungkin kita kejar juga itu. Ya persiapan untuk malam nanti menghadiri masalah hizibat itu. Malam ini saya bilang saya persiapkan ini dari sejak berapa hari itu kan, karena sudah dijadwalkan itu kan. Malam ini, ya pagi ini, sore ini, jadi semua terjadwal mungkin. Nah, episodenya nanti tanggal 23, ini betul kan? Di Mamendaya. Nah, Mamendaya wallahualam, mudah-mudahan kita dapat bikin. Pada hari itu banyak 6 maulid itu kan. Iya, 6 maulid itu. Kalau bisa kita bagi badan kita ini, kepala kamu ke sana, badan kamu setengah di sana, jadi ya, bisa kan. Tapi kan nggak bisa dia dari banyaknya acara. Ya. Karena semua kita cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti cinta kita kepada guru besar kita Bapak
Maulana Syekh. Siapa yang cinta pada ayahnya, ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Apapun coba, tegakkan jiwa, tegakkan sabar demi iman dan takwa. Tetap bersama demi iman dan takwa. Kalau Bapak Maulana Syekh menyebut iman, pasti disebut takwa. Iman pertama. Nabi SAW menyebut iman yazid wa yanqus. Abadi yazid bertambah, wa yanqus berkurang. Kalau kita baca kitab-kitab ya mengerjakan amal jariah kebagusan, yazid iman berumur sampai tinggi atas dia. Tapi kalau orang yang mengerjakan kejelekan, kesalahan, larangan, yanqus. Kenapa itu yanqus? Berkurang. Walanya jubillah. Kita usahakan iman ini supaya tetap bertambah dia. Tapi saya yakin dan percaya barisan Hizbullah tingkatan imannya sudah hampir mendekati langit ketujuh. Mengapa sebabnya barisan Hizbullah kok imannya mendekati langit ketujuh? Karena setiap hari bermulailatan dua kirat, Masya Allah. Itulah keistimewaan barisan Hizbullah. Siap siaga di mana dan kapan saja. Hizbullah bela negara, hasil muktamar beraya. Selalu siap siaga demi wasiat Maulana. Selalu siap siaga demi wasiat Maulana. Ada di dalam wasiat disebutkan oleh Bapak Maulana Syekh. Ya, ada di dalam wasiat tentang masalah barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Kita ini termasuk pembela akhirat, katanya beliau. Pembela akhirat tampil ke depan, membuka jalan Nahdlatul Watan, membuka jalan Nahdlatul Watan. Apa terus? Pembela akhirat tampil ke depan, membuka jalan Nahdlatul Watan. Tetap berjuang. Nah ini dia. Tetap berjuang dalam barisan keredaan Tuhan. Pokok tujuan demi wasiat Maulana. Nah, itu dia wasiat beliau tadi itu. Pembela akhirat tampil ke depan, membuka jalan Nahdlatul Watan, aktif berjuang dalam barisan. Lekan lain sudah dicantumkan oleh Bapak Maulana. Saya tahu dia Bapak Maulana Syekh. Sama seperti yang disampaikan oleh markas cabang tadi, Maulana Syekh Zainuddin Sani ini, ya Allah, luar biasa kan. Ilmu ini beliau itu sudah turun dia. Sudah turun. Rencana tiang, ini dalam rencana, cuma niat, bukan. Jadi mobil Niki yang bidang itu kan sedang dicat oleh Putra Lemor yang bersama yang lain itu kan, Kansas, ya, terus Ombak Tenang, Malik Pajar, ya Ustaz Cecet, ya Putra Raja Wali, Putra Lemor, ya, selaput ini. Saya rencanakan akan masang itu yang bersuara itu. Ya seperti patroli serenenya nanti saya rencanakan dia kita jadikan menjadi mobil barisan. Kita pakai layatan di. Iya itu belum masih akan jadi hampir kan. Iya akan jadi akan diserahkan dia. Nah lama-lama pas dia menghadiri pengajian di Sakra, Kecamatan Keruak. Yang ditelepon oleh Korda. Yang ditelepon, oh Nabi dan Guru, saya bilang, oh belum disuruh ke sini oleh
Maulana Syekh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, Nabi belum mau dikasih mobil, katanya dia itu mobil ini sudah ya di platnya merahnya mau dikasih, oh tiang sudah berangkat nih di pengajian, nggak apa-apa sudah terima di pengajian tersebut, nah di sana kita serah, beliau timbang terima, dia serah terima sama tiang tuh di jemaah yang rame itu, akhirnya nggak jadi anak kita itu kan, ya ini kita pakai itu, jadi platnya merah, ya jadi mobil pemerintah diberikan dia oleh provinsi, nah baru beliau serahkan sama tiang yang menjadi mobil operasional setiap kegiatan kegiatan barisan Hizbullah. Ya, Nahdlatul Ulama tahu dia, saya pernah sudah berniat tuh, tapi tahu dia ya Allah betul-betul ya karomah itu sudah mengalir kepada beliau. Itu sebabnya di lagu perjuangan barisan Hizbullah pertama kali disebut Ummuna, karomah Bapak Maulana mengalir pada Ummuna, terbukti dari hasilnya berjuang dengan ridhonya. Nahdlatul Watan pusaka, bulan bintang sinar 5, pokoknya iman dan takwa ya Bapak Maulana, pokoknya iman dan takwa karyanya Bapak Maulana, karomah Bapak Maulana mengalir pada Syekhuna, terbukti dari hasilnya berjuang dengan ridhonya, bukti dari hasilnya berjuang dengan ridhonya. 34 provinsi Nahdlatul Ulama di mana-mana, masya Allah. Tadi pas ditelepon yang dari Sulawesi Ustaz kita, oh kita akan mengadakan pelantikan Korda di Sulawesi Tenggara Selatan, ya tengah mungkin bukan, nah, mungkin sudah direncanakan oleh pengurus besar kira-kira 20 orang yang akan hadir. Mungkin nanti insya Allah kita hadir sebelum pelantikan Korda barisan Hizbullah, koordinator di setiap provinsi. Mungkin kita ke Aceh, mungkin kita ke Papua, mungkin kita ke Kalimantan, selaku daerah insya Allah kena 34 provinsi bersama NTB, 33 provinsi luar NTB. Luar biasa Nahdlatul Ulama menyebar di mana-mana. Kalau belum ke Aceh, dari pondok pesantren kita yang sudah diserahkan oleh dokter siapa tuh yang dari Aceh, diserahkan madrasahnya, pondok pesantrennya di Aceh ke Maulana Syekh, belum cari dia di Aceh dekat Aceh. Kalau mau ke Papua, cari madrasah kita di Papua. Ada warga-warga kita Nahdlatul Ulama di Papua. Kalau mau ke Sulawesi, cari pondok pesantren kita di Sulawesi, warga barisan Hizbullah. Kalimantan demikian. Semua, semua. Ke Saudi, ke Yaman, ke Malaysia, ke Singapura, nah, mungkin terakhir mungkin belum dialogkan itu di ini tempat mana itu Sultan Bolkiah tuh, Brunei Darussalam, Brunei Darussalam. Jadi warga-wargi kita barisan Hizbullah supaya ada di mana-mana. Alhamdulillah, itu berkat guru besar kita Bapak Maulana. Nah, saya tetap pelungguh mengiring, ya, tetap mengingat kalimat yang disampaikan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh sewaktu beliau hidup. Bahkan Maulana Syekh Zainuddin Utsani, kalimat yang mengatakan Nabi, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya setia.
tidak setia. Kalau dia mendengar tapi tidak setia, bukan watokna, sami'na wa asaina artinya dia. Arti sami'na wa ata'na, dia mendengar, dia setia. Tapi perintah pimpinan kita itu sudah pelungguh lakukan. Gitu. Pelungguh diperintah ya, untuk memilih presiden Pak Prabowo, yang kita pilih, disuruh dia. Diperintah oleh beliau mendukung gubernur, dukung dia sesuai dengan perintah. Bupati demikian, begitu juga DPR. Kan lagi semendah tuh. 14 Februari tahun 2024. Berapa bulan berarti? Berapa bulan? Masih setahun setengah, lebih bicat setahun setengah ini. 4 dia itu. Okay. Selesai Oktober, datang November. Selesai November, datang Januari. Selesai Januari, datang Februari. Januari. Ya, terus Februari, terus. Nah, begitulah waktu, enggak terasa dia. Ya. Setahun setengah luar biasa. Waktu itu cepat berlalu dia. Nah, itu sebabnya kita harus pergunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kita gunakan mengumpulkan amal ibadah, amal soleh, amal si bagus. Ya, itu kegunaan kita hidup di dunia ini. Hidup sementara, bukan selama-lamanya. Yang selama-lamanya itu hidup di akhirat. Al-aisyu aisyul akhirah waghfir lil ansar wal muhajirah. Itu doa Nabi itu. Hidup yang sebenarnya, yang selama-lamanya tidak akan berubah, ya, hidup di akhirat, di surga. Ya. Akhirnya beliau mendoakan waghfir lil ansar. Mudah-mudahan ya Allah Engkau ampuni di kalangan Ansar Madinah. Wal muhajirah, orang muhajirin. Muhajirin dari Mekah menuju ke tanah suci Madinah. Itu namanya muhajirin. Arah muhajirin di kubu-kubu di sini cuma putih. Di arah nih. Oh arah. Oh, alhamdulillah muhajirin. Nah. Terus kalau di Bandung arah muhajirin, di Mamban, di Wanasaba, oh ya bisa. Apa ada? Desa-desa si baru muhajirin. Suara Arabi, alhamdulillah. Pelungguh di Lemor, arah muhajirin. Oh, alhamdulillah, muhajirin. Muhajirin itu orang yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Yang hijrah pertama kali Nabi bersama Abu Bakar. Akhirnya terus diikuti sahabat. Seki dua. Itu sebabnya masalah imam dijelaskan oleh Nabi SAW. Imamul qaum aqra'uhum li kitabillah. Imam seorang kaum jadi imam sembahyang. Aqra'uhum, orang yang fasih membaca Al-Quran. Ya. Kalau tidak fasih jangan dijadikan imam. Kalau ada orang fasih di sana, Quran ini harus kita baca dengan fasih, ya, dengan suara yang merdu. Imamul qaum aqra'uhum li kitabillah, bacanya bagus. Fa in kana fil kitab sawa, kata Rasul, kalau Al-Quran sama bacaannya, sama fasihnya, fa'alamuhum bisunnah, mana yang lebih banyak mengetahui tentang hadis Nabi SAW. Itu kriteria kedua. Fa'in kana bisunnati sawa fa'aqdamuhum hijratan. Siapa yang pertama kali hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW?
alaihi wasallam. Fa in kana fil hijrati sawa, hijrah juga sama, ya. Fa in kana fil hijrati sawa, Fa'uqaddimhum silman. Tahu dari silman? Islaman. Pertama kali masuk Islam. Lebih dulu masuk Islam dengan kawannya. Itu didahulukan iman. Ini untuk jadi imam sholat. Silman. Silman artinya Islam. Dalam satu riwayat sinnan, orang yang lebih tua. Quran sama, ada di bacaan, ya, hadis pada ilmunya di hadis, hijrah sama, okay. Islamnya sama. Nah, yang membedakan sinan. Kalau sinan dengan si tua, kita membabi aula daripada, ya, yang muda. Orang tua lebih khusyuk dari orang yang muda, karena hatinya itu terlalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, warga besar Nahdlatul Wathon, terutama Barisan Hizbut, hampir jam 9 dia. Tadi disarankan itu hanya sekedar 20 daqiqah, 20 menit katanya. Ya, tapi lebih daripada 20 menit. Yang penting terakhir, mari kita ramaikan setiap layatan. Warga-wargi kita yang belum masuk Hizbullah, mari kita bergabung di Barisan Hizbullah. Ajak warga-wargi kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita. Karena Hizbullah ini tidak ada yang dikerjakan setiap hari, cuman kebaikan seperti yang disebut dengan ilmu dasar yang diajar oleh Pak Maulana Zainabi, ilmu dasar masyarakat. Nahdlatul Wathon bil khair wa Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Nahdlatul Wathon itu khair saja dikerjakan dia, nggak pernah dia mengerjakan syar. Nah, itu sebabnya pahalanya itu, tingkatannya itu yang menghampiri langit ketujuh, dia dekat dengan arsy, dekat dengan Sidratul Muntaha. Begitulah kira-kira gambarannya. Nah, yang terakhir, wa Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Nahdlatul Wathon ini kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, lomba-lomba mencari kebaikan. Alhamdulillah. Ya, kita sebagai, ya, muslimin Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Banat, tidak pernah merasa ketinggalan setiap kegiatan-kegiatan di pondok pesantren di mana-mana. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga umur yang tersisa ini kita lempatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Karena ibadah ini kembali kita kepada kita masing-masing. Man amila sholihan fali nafsi, saya gawe kebagusan, amal soleh untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaiha. Ya, siapa yang berbuat kejahatan juga kembali kepada orang berbuat, bukan kepada orang lain tepatnya dosa itu. Alhamdulillah. Kami tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan ada empatnya. Nanti di lain kali mungkin kita akan bertemu, mungkin kapan waktunya. Itu kasas yang di Sembalun, hidupan di Sembalun itu harus kita berangkat, ya, di siang hari jam 4 atau jam 5 deh, supaya kita bisa di atas itu, ya, pas dekat maghrib sampai, insyaallah. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.